Oke, coba Anda bayangkan skenario ini ya. Gini, ada sebuah suku nomaden di pedalaman hutan hujan Amazon. Seumur hidupnya mereka ini belum pernah melihat lautan. Nah, Nah, di belahan dunia lain, ada peradaban kuno di gurun pasir Mesir yang lagi sibuk membangun piramida raksasa. Mereka ini kan terpisah jarak ribuan kilometer ya, dipisahkan oleh samudra yang ganas. Dan yang paling penting, mereka tuh sama sekali nggak pernah saling bertukar sapa atau berdagang. sama sekali terisolasi. Betul. Tepat. Tapi anehnya, ketika kita melihat peninggalan mereka, keduanya secara misterius menceritakan kisah yang persis sama. Kayak mereka sama-sama punya gagasan tentang perjalanan roh setelah kematian. Ya, pemujaan entitas penjaga alam juga. Ah, iya. Dan mereka sama-sama punya legenda tentang monster raksasa pemakan matahari. Maksud saya, bagaimana mungkin dua kelompok manusia yang benar-benar terisolasi ini bisa punya imajinasi yang begitu identik? Anda pernah nggak sih menyadari pola ganjil ini? Menarik banget Anda menyadari pola tersebut. Secara sekilas, fenomena kayak gini emang seringkali disalahartikan sebagai, ya, sebuah kebetulan kosmis yang luar biasa. Atau bahkan, Teori konspirasi alien. nah iya, sering banget larinya ke sana. Tapi kalau kita membedah tradisi dan kepercayaan dari seluruh dunia dengan kacamata analitis nih, kesamaan tema mitologis itu justru membongkar satu rahasia terbesar tentang siapa kita sebenarnya. Wow, rahasia apa tuh? Gini, ini tuh bukan soal mereka saling mencontek cerita antar benua. Melainkan, ini soal adanya sebuah mesin yang secara otomatis mencetak cerita-cerita tersebut di dalam kepala mereka. Mesin pencetak cerita. Bentar, maksud Anda struktur otak dan tubuh kita sendiri ini? 100% betul. Nah, ini dia. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita di Meta Semesta kali ini. Kita akan membedah secara radikal bagaimana biologi fisik kita, daging, darah, dan sistem saraf ini ternyata bertindak sebagai produsen utama mitos-mitos dunia. Betul sekali. Dan yang lebih krusial lagi, kita bakal ngupas kenapa pemahaman anatomis ini sangat penting bagi Anda hari ini. Karena secara psikologis ya, di tengah dunia modern yang penuh kekacauan ini, umat manusia sebenarnya sedang berada di ambang krisis yang memaksa lahirnya sebuah mitos global yang benar-benar baru. Ya, saya memandang arah diskusi kita ini emang esensial banget. Kita sekarang ini lagi ada di persimpangan sejarah yang sangat kritis. Kritis gimana maksudnya? Kita nggak mungkin bisa menavigasi masa depan peradaban atau bahkan sekedar ngerti kenapa sih masyarakat modern akhir-akhir ini bertindak sangat irasional kalau kita masih buta tentang bagaimana struktur terdalam pikiran kita itu bekerja. Ah, masuk akal. Memahami akar biologis dari cerita kuno itu semacam kunci untuk melihat kemana umat manusia akan melangkah selanjutnya. Oke, logikanya gini. Kalau saya melihat dua pabrik mobil di negara yang berbeda tapi keduanya menghasilkan mesin dengan spesifikasi yang persis sama, Ya. kesimpulan logis saya kan pasti mereka menggunakan cetak biru yang sama. Apakah Anda mengatakan bahwa otak manusia dan anatomi kita secara keseluruhan ini adalah cetak biru tersebut? Mengingat, ya secara evolusi kan tubuh kita nyaris nggak banyak berubah sejak puluhan ribu tahun lalu. Cetak biru adalah istilah yang sangat tepat. Gini, setiap manusia, dimanapun ia dilahirkan, itu mewarisi struktur neurologis dan biologis yang identik. Sistem saraf kita, terus cara kelenjar kita memompa adrenalin pas lagi takut, cara perut kita merespon rasa lapar, semua mekanisme itu universal. Nggak peduli Anda di Amazon atau di Mesir. Sama semua ya hardware-nya. Betul. Mekanisme internal inilah yang memunculkan apa yang secara psikologis kita sebut sebagai ide dasar. Ide dasar ini adalah respon emosional murni terhadap kehidupan. Tapi pertanyaannya, kalau cetak birunya sama, kenapa wujud dewa atau monster di setiap budaya itu bisa beda-beda? Asumsi saya sih karena lingkungannya ya jadi filter ya. Kayak suku di Kutub Utara yang setiap hari berhadapan dengan badai salju, kan pasti nggak bakal menciptakan dewa yang wujudnya buaya raksasa kan? Nah, itu dia. Mereka pasti punya semacam aplikasi lokal yang menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Persis sekali. Lingkungan geografis, variasi flora dan fauna, terus dinamika sosial sehari-hari mereka, itu bertindak sebagai semacam layar proyeksi. Lanskap lokal ini membentuk apa yang kita sebut ide etnis atau ide lokal. Oh oke, jadi ide dasarnya tetap sama. Iya, ide dasarnya adalah ketakutan biologis terhadap kekuatan alam yang mematikan. Tapi ide lokalnya
Atau katakanlah pakaian yang dikenakan oleh rasa takut itu disesuaikan dengan material yang ada di sekitar mereka. Masuk akal, masuk akal. Di pesisir lautan, teror itu bermanifestasi jadi monster gurita raksasa. Kalau di daerah vulkanik, ia jadinya naga penyembur api. Casing dan tampilannya beda, tapi inti mesin emosionalnya persis sama. Wah, berarti ini benar-benar kayak sistem operasi universal yang secara otomatis mengunduh aplikasi lokal berdasarkan koordinat GPS sejarah mereka ya? Tepat, analogi yang bagus. Tapi sebentar, saya masih mencoba menjembatani lompatan logikanya nih. Gimana caranya gejolak fisik murni kayak rasa lapar atau lonjakan adrenalin tadi bisa melompat dan berubah wujud jadi sebuah cerita epik atau entitas spiritual di dalam pikiran kita? Yaitu lompatan yang menarik. Maksud saya, kalau saya merasa lapar, ya saya sekedar cari makanan. Saya kan nggak tiba-tiba duduk merenung terus mengarang cerita tentang kemarahan Dewi Padi loh. Hahaha, betul. Nah, disinilah kita harus melihat ke dalam mekanisme alam bawah sadar yang sering banget kita abaikan. Mari kita pakai sesuatu yang dialami semua orang, bermimpi. Oke, mimpi gimana tuh? Pas Anda tertidur lelap, kesadaran logis Anda kan mati ya. Tapi tubuh biologis Anda tetap beroperasi penuh. Pencernaan Anda tetap bekerja, detak jantung Anda mungkin naik turun karena suhu AC di kamar berubah. Nah, alam bawah sadar Anda itu secara otomatis menerjemahkan sinyal-sinyal biologis murni ini jadi sebuah narasi visual. Perut yang mules karena salah makan, itu mungkin diterjemahkan oleh otak sebagai mimpi mengerikan lagi dikejar-kejar binatang buas. Oh wow, sering tuh kejadian kayak gitu. Kan? Jadi, mimpi pada hakikatnya adalah metafora visual dari kondisi biologis dan psikologi Anda sendiri pada malam itu. Oke, saya mulai menangkap polanya nih. Kalau mimpi itu adalah metafora dari kondisi biologis satu orang individu, Ya, maka mitos itu adalah mimpi kolektif. analisis yang sangat brilian. Mitos itu emang mimpi dari sebuah entitas sosial yang jauh lebih besar. Mitos itu representasi dari pergolakan psikologis dan biologis seluruh masyarakat. Luar biasa. Jadi, baik mimpi Anda semalam maupun cerita epik penciptaan dunia ribuan tahun lalu, keduanya itu memancar dari sumber air bawah sadar yang sama. Keduanya didorong langsung oleh energi dari insting biologis yang bekerja di dalam tubuh fisik kita. Oke, mari kita urai ini. Kalau mitos adalah terjemahan langsung dari mesin biologi kita, pertanyaan terbesarnya, apa sebenarnya baterai utama dari mesin ini? Baterai utama? Ya, dorongan instingtual macam apa yang begitu kuat, sangat purba, sampai bisa memaksa otak manusia bermanifestasi jadi cerita-cerita epik yang kadang indah, tapi nggak jarang juga sangat buas dan menakutkan. Nah, kalau kita menggali ke dasar mesin biologis kita bakal menemukan 3 dorongan primal, 3 insting utama yang mutlak, tak terbendung, dan secara diam-diam mengendalikan jalannya secara peradaban. Oke, apa yang pertama? Dorongan yang pertama, dan mungkin yang paling kelam, kalau kita benar-benar merenungkannya secara objektif ya, adalah insting untuk mengonsumsi, keharusan untuk makan. Makan. Sebentar. Kenapa Anda menyebut insting dasar untuk bertahan hidup ini sebagai sesuatu yang kelam? Bukankah itu lumrah banget? Ya, lumrah, sampai kita membedah premis utamanya secara filosofis dan biologis. Gini, untuk bisa mempertahankan hidupnya sendiri, sebuah organisme bersel banyak itu nggak punya opsi lain selain menghancurkan, membunuh, dan melahap bentuk kehidupan yang lain. Iya juga ya. Nggak ada kompromi di alam liar. Sama sekali nggak ada. Coba bayangkan, manusia purba yang secara perlahan menyadari realitas absolut ini. Alam semesta memang memberikan anugerah kehidupan, tapi alam yang sama juga selalu menuntut darah kehidupan lain sebagai bayarannya. Merinding saya. Otak manusia kemudian merespons ketakutan dan rasa bersalah eksistensial ini dengan menciptakan mitologi yang sangat jujur, namun ya itu tadi, mengerikan. Maksud Anda, ini yang melahirkan sosok dewa-dewa yang menuntut pengorbanan? Tepat. Dalam banyak kebudayaan kuno, ada sosok ibu semesta, figur yang melambangkan alam yang subur dan melahirkan segalanya. Tapi wujudnya sering banget digambarkan secara menakutkan. Dia punya taring, menjulurkan lidah merahnya yang haus darah,
Dan secara visual, digambarkan lagi melahap kembali anak-anak atau ciptaan yang baru aja dia lahirkan ke dunia. Astaga, Bahkan nih, ada sebuah nyanyian perayaan masa panen dari kebudayaan kuno yang liriknya berbunyi, "Dia yang belum membunuh, suatu saat pasti akan membunuh." wow. Itu bukan sekedar lirik lagu biasa dong. Bukan. Itu adalah pengakuan psikologis yang jujur bahwa roda kehidupan digerakkan oleh kematian makhluk lain. Bulu kuduk saya benerang berdiri dengarnya. Jadi mitos ibu semesta yang memakan anaknya itu bukan cuma sekedar cerita hantu pengantar tidur ya. Sama sekali bukan. Itu cara psikologis kita menjustifikasi kenapa kita sebagai makhluk hidup harus terus-menerus mengonsumsi kehidupan lain. Sangat masuk akal. Oke, lalu gimana dengan baterai yang kedua? Dorongan primal yang kedua itu insting reproduksi atau seksualitas. Oke, Kalau insting konsumsi tadi beroperasi demi mempertahankan nyawa individu, nah dorongan kedua ini resonansinya jauh lebih masif. Ini tuh suara dari spesies itu sendiri, yang menuntut untuk diteruskan ke generasi berikutnya. dan ini pasti diterjemahkan jadi mitologi tentang Dewi Cinta atau Dewa Kesuburan yang romantis-romantis gitu kan? Seringnya sih gitu di permukaan. Tapi, di lapisan terdalamnya, leluhur kita tuh sangat sadar loh, kalau dorongan berkembang biak ini mampu membajak akal sehat individu. Membajak akal sehat. Ya, saat hasrat ini muncul, dia akan mengambil alih kontrol kesadaran demi kelangsungan ras. Karena kekuatannya yang tak terbendung itulah, makanya sering digambarkan sebagai entitas yang menyerang dari luar. Ambil contoh sebuah mitologi kuno di Asia tentang dewa hasrat, Kayak Cupid gitu. mirip. Tapi alih-alih bayi bersayap yang lucu, dia digambarkan sebagai sosok perkasa yang bersenjatakan busur dengan 5 anak panah bunga. Panah bunga? Kedengarannya terlalu rapuh untuk sebuah kekuatan yang Anda sebut bisa membajak akal sehat tadi? Haha, jangan biarkan nama bunganya mengecoh Anda. Nama-nama dari kelima panah itu adalah rekam jejak ekstrim dari psikologi manusia loh. Oh ya, apa aja tuh namanya? Panah pertama diberi nama Buka Dirimu. Panah kedua bernama Sang Pembakar. Mulai terdengar intens. Panah ketiga Pembangkit Puncak Hasrat. Yang keempat Sang Pengering. Dan panah yang kelima yang paling mengejutkan bernama Pembawa Kematian. Tunggu sebentar, pembawa kematian. Gimana ceritanya dorongan untuk menciptakan kehidupan baru malah berujung pada panah kematian? Itulah bukti kedalaman pemahaman psikologis mereka. Mereka tahu bahwa hasrat biologis yang murni, kalau nggak disalurkan atau dikendalikan oleh norma komunal, itu bakal membakar individu dari dalam. Memicu konflik sosial yang destruktif, perebutan pasangan yang berdarah, dan pada akhirnya ya, Kita punya insting mengonsumsi yang berasal dari perut dan insting kelangsungan spesies lewat hasrat. Terus, apa insting primal ketiga yang melengkapi arsitektur biologis pembuat mitos ini? dorongan primal yang ketiga adalah insting untuk merampas dan menaklukkan. Merampas. Ya, kalau rasa lapar bermurah dari alarm di lambung, dorongan yang satu ini diluncurkan langsung dari mata. Begitu mata melihat sesuatu yang menarik di luar batas kepemilikannya, seketika itu juga muncul hasrat biologis untuk memilikinya. Dan insting melihat lalu menginginkan inilah yang secara harfiah jadi mesin generator yang menggerakkan roda penaklukan dan ekspansi di sepanjang sejarah dunia. Bentar, saya harus menginterupsi di sini karena saya agak ragu. Insting makan dan reproduksi, oke, itu jelas biologi murni. Harimau dan burung pun ngelakuin itu. Tapi dorongan untuk membentuk pasukan, menjarah kota tetangga, dan menjajah wilayah, apakah itu benar-benar murni insting biologis yang tertanam dari sananya? Gimana menurut Anda? Bukankah peperangan itu sekedar produk dari keserakahan ekonomi yang dipelajari ya? Atau mungkin hasil dari sistem kekuasaan politik yang korup? Manusia kan nggak lahir dengan keinginan buat menjajah negara lain. Anda menyoroti perdebatan yang sangat klasik nih. Yang sangat menarik di sini adalah, tentu, secara modern, kita sering membungkus peperangan dengan narasi ekonomi geopolitik. Iya, selalu alasan sumber daya kan? Tapi ketika kita membedah sejarah evolusioner dan naskah-naskah dasar peradaban, realitas agresi ini diakui secara terbuka sebagai hukum alam. Anda pernah dengar tentang konsep kuno yang dikenal sebagai hukum ikan? Hukum ikan? Belum pernah, tolong jelaskan gimana mekanismenya? Konsep ini merangkum dinamika brutal alam liar. Gini, ikan yang besar memakan ikan yang kecil. Dan agar ikan yang kecil nggak punah, mereka harus bereproduksi dalam jumlah yang sangat masif dan berenang dengan kecepatan luar biasa. Oke. Hasrat untuk memperluas ruang hidup dan menumpuk sumber daya
demi keamanan, itu adalah strategi biologis dasar di dunia yang sumber dayanya terbatas. Ekspansi adalah cara paling purba untuk mengamankan masa depan kelompok. Tapi manusia kan bukan sekedar ikan. Kita punya korteks prefrontal yang berkembang. Kita punya kemampuan bernalar dan menahan diri. Saya masih merasa skeptis untuk menyebut agresi massal ini sepenuhnya sebagai dorongan biologi. Keberatan Anda emang sangat beralasan, dan kita emang punya kapasitas rasional untuk menahan diri. Tapi, dorongan awalnya, percikan dari melihat, menginginkan, lalu berekspansi, itu tetap berakar pada insting bertahan hidup biologi purba kita. Berarti rasionalitas kita cuma merespons insting itu? Persis. Dan justru, ketegangan antara akal budi manusia dan hasrat buas biologisnya lah yang melahirkan mitos. Coba pikirkan ini. Kalau dorongan untuk menaklukkan itu cuma persoalan transaksi ekonomi, kenapa peradaban manusia repot-repot menciptakan panteon dewa-dewa perang yang suci? Kenapa mereka butuh ritual pengorbanan sebelum berangkat ke medan tempur? Karena otak sadar manusia itu merasa ngeri dengan kekejamannya sendiri loh. Oh, wow. Sehingga kita menciptakan figur dewa perang untuk memberikan legitimasi suci atas hasrat biologis menaklukkan tetangga kita. Mitos digunakan untuk mencuci tangan kita dari darah. Wah, penjelasan Anda barusan menyambungkan banyak banget titik yang sempat terputus di kepala saya. Syukurlah kalau begitu. Kalau agresi militer dibungkus sebagai mandat dari langit, ya beban moral pembunuhan massal itu hilang seketika ya. Tapi, ini memunculkan satu dilema logis yang sangat besar buat saya. Dilema apa itu? Kalau biologi kita secara default diatur oleh hasrat mengonsumsi secara brutal, hasrat buta untuk berkembang biak, dan mata yang selalu pengen merampas, gimana ceritanya umat manusia bisa membangun peradaban? Pertanyaan yang sangat krusial. Harusnya kan kita semua udah saling bantai di zaman batu dong. Gimana kota-kota megah kuno bisa berdiri tanpa penduduknya saling memangsa satu sama lain di dalam rumah mereka sendiri? Nah, Anda menyentuh paradoks terindah dari evolusi manusia nih. Rahasianya terletak pada satu perisai tambahan yang diberikan oleh evolusi biologis kita yang muncul belakangan setelah 3 insting buas tersebut. Apa itu? Hadiah itu adalah empati atau welas asih. Empati. Oke. Sama seperti hasrat merampas, welas asih ini juga terpicu melalui mata. Dari proses melihat penderitaan makhluk lain, lalu merasakan resonansinya di dada kita sendiri. Tapi disinilah letak masalah besarnya. Masalah apa? Rasa welas asih itu adalah ancaman paling berbahaya bagi insting kelangsungan hidup suku yang harus bersaing memperebutkan sumber daya. Bentar, ancaman gimana maksudnya? Kalau empati bisa meredam agresi peperangan, bukankah itu justru bagus buat umat manusia? Bagus dari sudut pandang moralitas universal kita saat ini, ya. Tapi sangat fatal bagi suku nomaden yang hidup di era hukum ikan tadi. Saya mulai paham. Bayangkan kalau seorang prajurit di medan tempur menatap mata musuhnya, terus tiba-tiba dia merasakan empati yang mendalam terhadap keluarga musuhnya itu. Dia nggak akan mengayunkan pedangnya kan? Betul, dia bakal ragu. Dan kalau dia nggak mengayunkan pedangnya, sukunya akan hancur digila suku musuh. Karena itulah, demi bertahan hidup, leluhur kita, para tetua, dan sistem agama-agama awal merancang sebuah mekanisme kontrol sosial yang sangat manipulatif, namun ya, jenius. Apa yang mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk memagari welas asih. Memagari welas asih. Maksud Anda, empati yang dibatasi penggunaannya? Tepat sekali. Mereka menetapkan bahwa empati, welas asih, dan aturan moral itu cuma berlaku secara eksklusif untuk orang dalam, yaitu mereka yang memuja dewa yang sama, bicara bahasa yang sama, dan melakukan ritual yang sama. Oh, oke. Jadi cuma buat golongan sendiri? Betul. Di dalam tembok kota, berlakulah harmoni yang indah. Hukumnya berbunyi, jangan membunuh tetanggamu, jangan merampas hartanya, jangan mengganggu keluarganya. Saya bisa nebak kemana arahnya nih. Dan begitu mereka melangkah keluar dari gerbang kota, aturan harmonis itu dibatalkan 180 derajat. wow, Berubah jadi kewajiban ilahi, bunyinya, kepung kota mereka yang tidak menyembah Tuhan kita, singkirkan warganya, dan ambil seluruh harta mereka sebagai rampasan suci. ya ampun, ini benar-benar kayak membangun sebuah taman berpagar tinggi ya. Di dalam taman, bunga-bunganya dirawat, warganya saling menjaga, hidup damai. Tapi tembok tinggi itu dibangun bukan cuma untuk melindungi orang di dalam dari ancaman luar. Melainkan
melainkan untuk memastikan bahwa penghuni taman ini bakal berubah jadi monster brutal bagi siapapun yang ada di luar pagar tersebut. Agama dan mitos masa lalu digunakan sebagai saklar untuk menghidupkan dan mematikan empati manusia sesuai batas teritorial. Wah, analogi taman berpagar Anda itu merangkum seluruh sejarah sosiologi konflik manusia loh. Mitos masa lalu emang secara fungsional dirancang sedemikian rupa untuk mengunci rasa empati ketat-ketat di dalam wilayah domestik dan memproyeksikan semua agresi ke dunia luar. Kita melawan mereka. Persis. Ini adalah inti dari mentalitas psikologis kita melawan mereka. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik sekaligus bikin saya merinding saat memikirkan kondisi kita hari ini. Kenapa begitu? Gini, kalau sejarah peradaban kita sepenuhnya dibangun di atas mesin psikologis taman berpagar ini, coba lihat era modern sekarang. Kita punya internet yang menghubungkan semua orang secara real time. Ya, dunia yang terkoneksi. Rantai pasokan ekonomi kita global loh. Coba pikirkan, kita memegang smartphone yang komponennya ditambang di Afrika, dirakit di Asia, terus dirancang di Amerika. Tembok-tembok pembatas geografis itu udah runtuh rata dengan tanah. Pagar taman itu hilang. Secara praktis dan fungsional, kan nggak ada lagi yang namanya orang luar. Nah, dan di titik inilah umat manusia sedang berhadapan langsung dengan krisis eksistensial terbesarnya. Dinamika yang Anda gambarkan barusan itu adalah akar masalahnya. Gimana tuh prosesnya? Kelompok-kelompok lokal yang tadinya tertutup rapat dan saling mengklaim sebagai pemilik kebenaran absolut, kini dipaksa telanjang dan melebur di satu arena global tanpa sekat. Hasilnya, pusat gravitasi dari sistem psikologis masa lalu itu mulai kehilangan keseimbangannya. Jadi maksud Anda, mitos-mitos penjaga suku atau dewa-dewa lokal ini mulai kehilangan kekuatan magisnya di dunia yang hiper terkoneksi ini. Secara fungsi pengikat sosial, iya, berkurang. Tapi bahaya sebenarnya tuh bukan pada meleburnya batas-batas tersebut. Krisis terbesar kita terletak pada sisa-sisa peninggalan purba yang masih aktif. Sisa peninggalan purba? Coba Anda amati fenomena global saat ini. Sistem kepercayaan historis yang dibentuk semata-mata untuk membenarkan perang wilayah di zaman perunggu, itu masih dipraktikkan secara harfiah di era penyatuan digital ini. Oh my God! Kita ibaratnya lagi menjalankan perangkat lunak kesukuan, kita melawan mereka di atas perangkat keras global yang saling terhubung. Astaga, itu analogi yang menakutkan banget. Kita hidup dengan emosi prajurit suku Paleolitik, berdebat mati-matian melegitimasi agresi kelompok kita di media sosial. Tapi bedanya, kali ini persaingannya dilakukan di dunia yang punya ribuan senjata pemusnah massal nuklir. Itulah objektivitas dari ancaman nyata yang ada di depan mata kita. Ketika kelompok-kelompok absolutis saling berbenturan di satu planet kecil ini, dan masing-masing dilengkapi teknologi yang mampu meratakan kota dalam hitungan detik, kita ini nggak lagi main-mainin. Ya, taruhannya peradaban. Anarki global bisa dengan mudah terlepas dari rantainya kalau kita bersikeras mempertahankan mentalitas zaman batu di era luar angkasa ini. Ini bikin saya benar-benar harus berpikir ulang kalau ideologi peperangan dan batas-batas mitos masa lalu ini emang mengancam eksistensi masa depan kita. Lalu solusinya apa? Kalau sistem biologi dan neurologis kita emang menuntut adanya sebuah narasi untuk menyatukan kita, cerita kayak apa yang pantas diinstal untuk satu spesies manusia ini tanpa terkecuali? Gini, kalau kita ingin merumuskan atau menantikan lahirnya mitos masa depan yang mencakup seluruh umat manusia, prasyarat utamanya adalah menyadari bahwa mitos sejati itu nggak bisa diciptakan di atas meja persidangan atau direkayasa oleh logika rasional politisi. Terus harus dari mana? Mitos itu harus dialami secara langsung oleh batin manusia. Ia harus mengembalikan kita pada pengenalan murni akan keajaiban kosmis. Dialami langsung oleh batin. Itu terdengar puitis ya, tapi saya butuh contoh konkretnya gimana sih itu terjadi di keseharian kita. Coba bayangkan momen ini. Anda lagi berdiri sendirian di luar ruangan pada malam yang gelap. Terus tiba-tiba ada kilatan petir membelah langit. Atau Anda mendongak menatap hamparan galaksi Bima Sakti yang tak berujung. Oke. Tanpa sadar, Anda menahan napas dan secara refleks mulut Anda bergumam pelan, "Ah." Ya, saya paham persis perasaan itu. Rasa takjub yang melumpuhkan kesombongan kita ya. Perasaan sadar betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Tepat, momen yang memicu seruan "ah", itulah percikan dari kesadaran spiritual yang murni.
Tanpa identitas, tanpa ideologi, tanpa batas teritorial. Mitos masa depan harus mampu jadi konduktor bagi rasa takjub tersebut. Tapi sayangnya, umat manusia saat ini lagi menderita sebuah penyakit miskonsepsi massal terhadap warisan sejarahnya sendiri. Penyakit miskonsepsi gimana? Kita kehilangan kemampuan untuk merasakan ketakjuban itu. Karena kita terlalu sibuk bertengkar soal detail harfiah dari metafora-metafora kuno tersebut. Miskonsepsi membaca metafora secara harfiah. Bisakah Anda kasih contoh konkret dari sejarah biar pendengar lebih jelas? Boleh. Ambil contoh pola cerita yang sangat universal di dunia. Konsep tentang tanah yang dijanjikan. Atau kisah epik pahlawan yang lahir secara ajaib lewat kelahiran supranatural. Tahukah Anda kalau pola naratif ini tuh muncul di hampir semua peradaban kuno, terlepas dari apapun nama wilayah atau dewanya? Ya, saya ingat tuh. Dari mitologi timur sampai tradisi barat, polanya sangat identik ya. Sang pahlawan selalu ngalamin perjalanan spiritual yang serupa. Betul. Dan karena polanya universal, kisah-kisah ini tuh seharusnya dibaca pakai kacamata seni. Mereka adalah metafora psikologis soal perjalanan batin menuju pencerahan. Bukan fakta sejarah fisik ya? Dalam diri individu, bukan koordinat GPS. Tapi, apa yang terjadi kalau umat manusia baca metafora ini secara harfiah? Pasti kacau. Mereka menerjemahkannya sebagai dokumen hak milik atas sebidang tanah fisik nyata yang kemudian harus diklaim, direbut, dan dipertahankan lewat perang yang mengorbankan ribuan nyawa. Ya ampun, tragedi sejarah ini tiba-tiba jadi masuk akal banget buat saya sekarang. Ini ngingetin saya sama satu analogi konyol sih, tapi rasanya sangat presisi buat menggambarkan kekeliruan massal ini. Analogi apa itu? Mengartikan mitos kuno secara harfiah itu tuh persis kayak saat Anda pergi ke sebuah restoran paling terkenal di kota. Pelayan dateng, ngasih buku menu, dan di halaman depannya tertulis dengan huruf emas, nasi goreng surgawi. Haha, oke. Lalu alih-alih memesan makanan tersebut dan nunggu nasinya dihidangkan, Anda malah merobek kertas menu itu, mengunyahnya dengan keras dan memaksa orang lain di meja buat ikut memakan kertas menu tersebut. Kertas menu itu kan cuma simbol penunjuk arah menuju pengalaman rasa yang sebenarnya. Dia bukan tujuan akhirnya. Analogi restoran Anda itu sangat tajam dan tepat sasaran. Ada sebuah ungkapan bijak kuno yang menyimpulkannya dengan sempurna loh. Gimana bunyinya? Hal-hal terbaik di dunia ini memang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, sehingga hal terbaik kedua seringkali disalahpahami oleh orang banyak. Oh wow, indah sekali. Mitos, simbol, dan ritual itu adalah hal terbaik kedua tersebut. Mereka cuma kendaraan puitis. Ketika masyarakat kehilangan makna batiniahnya, mereka akhirnya cuma memperebutkan kendaraannya dan saling bunuh demi selembar kertas menu tadi. Macamnya, melainkan evolusi psikologis. Mesin biologi kita emang bakal terus memproduksi insting dan emosi, tapi kita nggak bisa lagi pakai perangkat lunak taman berpagar zaman purba yang sengaja mematikan empati kita terhadap kelompok lain. Kita harus berhenti mengunyah kertas menu masa lalu. Sangat sepakat. Kalau kita ingin mempertahankan masa depan planet ini, cerita yang menggerakkan kita selanjutnya haruslah sebuah epik yang merangkul seluruh kemanusiaan secara kolektif. Kesimpulan yang sangat solid. Sebagai pemikiran penutup yang mungkin bisa memperluas perspektif kita tentang sejauh mana kita sebenarnya udah melangkah, mari kita bandingkan ukuran dunia kita. Oke. Ribuan tahun lalu, leluhur kita yang menciptakan mitos-mitos awal itu hidup dengan pandangan kalau alam semesta ini cuma 3 lapis ruang sempit. Bumi datar tempat suku mereka berpijak itu, mereka anggap tepat ada di pusat segalanya. Sangat lokal, sangat antroposentris, dan sangat eksklusif. Betul. Pandangan kosmis yang sangat egosentris ya, di mana matahari dan bintang berputar tuh seolah cuma buat melayani mereka. Tapi hari ini, rasionalitas sains udah kasih kita realitas yang jauh lebih puitis dan menakjubkan. Kita sekarang tahu secara pasti kalau seluruh drama sejarah peperangan, dewa-dewa penakluk, dan peradaban yang kita bangun ini rupanya cuma terjadi di atas sebutir debu kosmik kecil berbatu. Bumi rapuh kita ini mengorbit sebuah bintang yang sama sekali nggak istimewa, di pinggiran sebuah galaksi spiral yang ukurannya juga cuma rata-rata. Dan galaksi kita ini dikelilingi oleh miliaran galaksi lainnya yang terus melesat saling menjauh menuju ke dalam ketidakterbatasan ruang hampa yang dingin. Wah,
Sebuah skala realitas yang secara bersamaan melumpuhkan keangkuhan teritorial kita ya, tapi sekaligus menyatukan kita semua di atas satu perahu kecil yang sama di tengah samudera gelap kosmos ini. Betul sekali. Bagi Anda yang mendengarkan, mari kita resapi kesadaran ini ke dalam kehidupan nyata kita hari ini. Jika panggung dari eksistensi kita sekarang bukan lagi sekedar batas tembok kekuasaan suku lokal, melainkan alam semesta raya yang sangat luas, misterius, dan tak bertepi ini, di tengah panggung kosmis raksasa tersebut, rasa takjub atau momen seperti apa yang akan Anda ciptakan hari ini? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Empati tanpa batas, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.